Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bahaya memburu uang dapat menyimpang dari iman. Ada kata-kata bijak yang mengatakan uang adalah hamba yang baik, tetapi uang adalah tuan yang jahat. Artinya jangan kita dikuasai atau diperbudak oleh uang. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu saudara-saudariku, keinginan untuk memperoleh kekayaan dapat menimbulkan dosa. Karena itu kita harus sangat berhati-hati dalam hal ini. Jadi dalam kedua ayat ini Rasul Paulus menjelaskan ada 3 bahaya yang akan menimpa seseorang yang memburu kekayaan. Pastinya memburu dengan cara yang salah, saudaraku. Yang pertama, kekayaan itu sangat menggoda. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Kekayaan akan menggoda seperti umpan yang menyebabkan orang ingin memiliki harta yang salah. Kekayaan itu sendiri tidak berbahaya, saudaraku, tidak membahayakan. Tetapi proses untuk memperoleh kekayaan, yaitu ingin kaya, saudaraku, hawa nafsu ingin kaya, merupakan pencobaan yang membahayakan secara rohani. Jadi firman Tuhan ini tidak berkata uang adalah akar segala kejahatan, tidak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata cinta uang. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Uang adalah benda yang netral, tetapi cinta uanglah yang merupakan akar segala kejahatan. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam godaan ingin kaya dengan motivasi yang salah, yaitu cinta uang. Dan kebenaran yang kedua, orang yang ingin kaya dapat terjerat dalam berbagai hawa nafsu hampa. Orang-orang yang ingin kaya akan menjadi seperti binatang yang terjerat, saudaraku, dalam perangkap jerat iblis. Karena iblis menawarkan kekayaan itu melalui cara-cara yang tidak halal. Dalam Matius 4 ayat 8 dan ayat 9 berkata, dan iblis membawanya, ini waktu menggodai Tuhan Yesus, membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Saudara, seperti godaan iblis kepada Tuhan Yesus yang memperlihatkan kerajaan dunia dan kemegahannya, ini akan diberikan, saudara, bila Yesus menyembah kepada iblis. Jerat berbahaya seperti ini seringkali ditawarkan juga kepada manusia, bahkan kepada semua manusia, saudara. Karena itu kita harus berhati-hati. Bila seseorang jatuh ke dalam jebakan iblis ini, ia akan terjerat ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan, yang meruntuhkan, dan saudaraku, yang membinasakan. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai terjerat dalam jebakan iblis yang menawarkan kemegahan dunia ini, yaitu jika kita ingin menjadi kaya, saudaraku, dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berhati-hati. Dan kebenaran yang 3, orang yang cinta uang dan memburu uang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10 saya bacakan lagi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oh saudaraku, akibat dari cinta uang sangat mengerikan. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman, saudaraku, dalam bahasa aslinya ditulis dengan apopleneo, artinya terjerumus keluar dari iman. Karena menyimpang dari iman akibatnya apa? Menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, dengan berbagai-bagai kedukaan, saudaraku. Kata menyiksa diri, saudara, diartikan sebagai menusuk dirinya sendiri, menusuk dirinya sendiri dengan pisau, saudaraku. Mengerikan. Jadi menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka dalam wujud, saudara, sebagai apa? Yang lain misalnya, dia menjadi hidup dalam kekecewaan, kehilangan damai sejahtera, penyesalan, kepahitan. Saudara, selain kekecewaan ada juga kemarahan dan pengalaman-pengalaman yang menyedihkan yang lain akibat dari perbuatan dosa ini. Hati-hati, saudara. Matius 16 ayat 26 Tuhan Yesus memperingatkan, berfirman seperti ini, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada, kekayaan tidak bisa menggantikan nyawa kita, saudaraku. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa mereka yang terjerat menjadi budak uang karena cinta uang akan menenggelamkan mereka ke dalam laut kesia-siaan, karena sesungguhnya kekayaan tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Yang bisa menyelamatkan Tuhan Yesus, saudara. Matius 22 ayat 37 dan 38 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mari saudaraku, kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, dari dunia ini, dari uang, dari apapun, dan percayalah Tuhan Yesus sanggup memelihara kita, memberkati kita, melindungi kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Percayalah saudaraku, jangan takut menjadi miskin. Tuhan yang empunya alam semesta, hidup kita, dunia ini sanggup mencukupi, memberkati kita. Jadi inilah saudaraku, 3 bahaya yang ditulis dari 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 yang akan menimpa seseorang yang memburu kekayaan atau yang mencintai uang. Yang pertama, kekayaan itu sangat menggoda. Yang kedua, orang yang kaya, yang ingin kaya, saudaraku, dapat terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang ketiga, orang yang cinta uang, yang ingin kaya dengan cinta uang dan memburu uang, akan menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. 1 Timotius 6 ayat 10 saya bacakan lagi. Dan akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami mencintai Engkau lebih dari segalanya, dari uang, dari keinginan untuk kaya dengan cara yang salah. Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih dari segala-galanya, supaya kami jangan jatuh ke dalam penderitaan, kepada harapan-harapan yang mengecewakan, kepada berbagai macam duka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.